Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas video tutorial mengenai penyusunan KKM, ketentuan kriteria ketentuan. Di sini ada identitas. Langsung saja. Ini diisi identitasnya mulai dari mata pelajaran, kelas, semester. Ini diisi masing-masing. Kemudian kompetensi inti ini dari KI 1, KI 2, KI 3 sama KI 4 ini diisi sesuai dengan silabus. Ya, kita lihat di silabusnya di sini. Nah, di sini nanti ini KI 1 diisi dipindahkan, ini KI 2 dipindahkan, ini KI 3 dipindahkan, ini KI 4. Jadi dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ini kita pindahkan ke, kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, sesuai dengan permintaan. Itu langkah pertama untuk mengisi kompetensi inti. Selanjutnya untuk kompetensi dasar. Ini memang sudah saya isi semuanya. Untuk mengetahui cara mengisinya di kompetensi dasar ini, kita lihat di silabus. Untuk lebih mudahnya kita hitung. Kompetensi dasar ini ada berapa dalam satu semester. Ini 3.1 punya KD 3 dan 4.1 punya KD 4. Ini ada kita sudah berpasangan 3.141 ini. Kita lihat ke bawah. 3.2 ada 2, 3.3, 3, 3.4, 4, 3.5. Jadi ada 5 kompetensi dasar dalam satu semester. Semuanya ini ya, semuanya ini dari 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Begitu juga kompetensi dasar keterampilannya ini dipindahkan ke di sini. Ini pindahkan ke sini secara berurutan. Contoh ini 3.1, 4.1, lanjut ke 3.2, 4.2, kemudian 3.3, 4.3, kemudian 3.4, 4.4, dan terakhir 3.5 dan 4.5. Maka selesailah dalam mengerjakan penyusunan kompetensi dasar. Untuk indikator dari masing-masing ini saya ambil di buku fikihnya di kelas 10, karena contohnya ini kita dalam penyusunan KKM kelas 10, maka kita lihat silabus kelas 10 dan buku ajar kelas 10. Kebetulan di buku ajar kelas 10 ini sudah terlengkap semuanya, dari mulai kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, kemudian indikator. Nah, di bagian indikator ini kalian bisa ambil di 3.1-nya. Ini indikatornya ada 2. Ini dipindahkan, kita copy, kemudian pindahkan ke di sini. Jadi untuk 3.1 ada 2 indikator. Begitu juga untuk 4.1, kita kembali lagi ke indikator pencapaian kompetensi IPK-nya, kita ambil 4.1 sama 4.2. Ini kita ambil, kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya ke 3.2 ya. Ke 3.2. Nah, ini 3.2, ini KD-nya, ini 4.2-nya, ini seperti yang di sini. Ini 3.2, 3.4.2. Sekarang bagaimana untuk menyusun indikatornya? Ini ada 2 indikator untuk mengetahuinya di buku ajar. Nah, di sini dia. Ini 3.2 inilah diambil 3.21 sama 3.22 tentang penyelenggara jenazah, ini di copy, pindahkan ke penyusunan KKM formatnya. Ini dia. Ini ada 2 seperti itu. Nah, kemudian 4.2 ini punyanya 3.2 tapi bagian ranah keterampilan. Ini indikatornya ada 2. Dari mana dia adanya? Kita lihat di buku ajarnya. Ini seperti ini. 4.2 ini KD 4.2-nya, indikatornya ini 4.21, kemudian 42.2. Ada 2 indikator. Ini kita tinggal copy saja, kemudian kita tinggal pindahkan ke penyusunan KKM seperti ini. Kita kopikan, gitu, seperti itu. Mungkin demikian pertemuan kita pada penyusunan
ketentuan kriteria ketentuan ini tinggal dikerjakan kompositas daya dukungnya sama intake-nya. Ini ada rentangnya, tinggal kita tentukan nilainya. Ini ada tinggi, sedang, rendah. Rentangnya jika tinggi 50 sampai 64, jika kompleksitasnya sedang itu 65 sampai 80 nilainya yang kita kasih, sedangkan rendah ini 81 100. Sementara daya dukung pada KKM itu ada tinggi, sedang, rendah, ada 3 kategori. Jika nilai kita kasih tinggi itu 81 sampai 100, sedang itu 65 sampai 100, rendah itu 50 sampai 64. Intake itu ada juga 3 kategori, nilainya tinggi, sedang, rendah, itu ada 81 sampai 100, sedang itu 65, rentangnya sampai 80, rendah itu nilainya 50 sampai 64. Jadi ini tinggal kita kasih nilainya, dan alhamdulillah format aplikasi penyusun KKM ini kita tidak menghitungnya secara manual, tinggal menginput saja. Contoh di sini kita 67 misalnya, di daya dukung kita kasih 80. Nah, langsung berubah di sininya. Terus di sininya kita kasih nilai maksimal 80. Nah, jadi 76. Jika kita lihat di sininya jumlahnya akan berubah ya. Jadi kalau misalnya kita rubah akan berubah sehingga langsung otomatis berubah seperti itu. Nah, yang awalnya tadi KKM-nya 67 jadi 68 karena angka-angkanya di sini sudah tidak seragam, berbeda kita letakkan di setiap indikatornya. Jadi nilainya setiap indikator ini yang kita tentukan ya, berdasarkan panduannya seperti ini, panduan di kategori ini. Semoga ini bermanfaat, jadi kita akan tahu nilai indikatornya di sini ya. Nilai indikator ini sudah otomatis mempermudahkan Anda dalam penyusunan ketentuan kriteria ketuntasan. Demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Silakan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan KKM ketuntasan yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.